Wanita itu menandatangani surat perceraian dengan namanya sendiri, lalu melepas cincin pernikahan dan meletakkannya di atas dokumen. Kemudian ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan tempat yang telah menipunya selama 3 tahun. Sementara itu pria itu masih berada di rumah sakit menemani cinta pertamanya. Saat ia menerima kabar tersebut dengan terkejut, wanita itu sudah duduk di pesawat menuju luar negeri. 3 tahun lalu, malam sebelum pernikahan, wanita itu mendapat kabar buruk bahwa ibunya meninggal karena ditabrak mobil. Yang lebih mengejutkan, pengemudinya adalah sahabat yang paling ia percaya. Ia mengira tunangannya akan menemaninya mencari kebenaran. Namun pria itu tidak hanya tidak membantu, tapi malah menunjukkan surat nikahnya dengan sang sahabat, demi memasukkan sahabatnya ke penjara. Wanita itu membuat keributan besar di hari pernikahan, tapi justru dihina dan ditertawakan oleh semua tamu. Di saat ia benar-benar tak punya siapa-siapa, muncullah pria itu, yang melamarnya di depan umum, dan berjanji akan membantunya mengirim sahabatnya ke penjara. Saat itu wanita merasa akhirnya punya sandaran. Setelah kehilangan ibu dan dikhianati oleh tunangan, ia pun menerima lamaran pria itu, dan mempercayakan segalanya padanya. Tak lama kemudian, pria itu memperlihatkan putusan pengadilan, bahwa sahabatnya telah divonis 3 tahun penjara. Wanita itu pun percaya sepenuhnya. Namun 3 tahun kemudian, ia tanpa sengaja mendengar percakapan pria itu dengan pengacaranya. Barulah ia sadar semuanya hanyalah kebohongan. Pria itu menikahinya hanya demi membantu sahabatnya mendapatkan surat maaf, dan surat putusan yang ia tunjukkan hanyalah palsu. Sahabatnya bahkan tidak pernah masuk penjara, melainkan diam-diam dikirim ke luar negeri oleh pria itu. Mendengar kebenaran ini, wanita langsung hancur. Namun diam-diam ia bersumpah, bahwa sahabat dan pria itu harus membayar semuanya. Ia menahan rasa sakit dan pulang ke rumah seperti biasa. Tak lama kemudian pria itu juga pulang, masih bersikap penuh cinta, mengkhawatirkan dirinya kedinginan, lalu melepaskan jas dan menyelimuti wanita itu. Bahkan dengan lembut berkata agar lain kali tak perlu menunggunya. Namun meski kata-katanya tetap selembut dulu, hati wanita justru merasa sangat jijik. Saat pria itu mandi, wanita untuk pertama kalinya membuka komputer miliknya, dan menemukan bahwa kata sandinya adalah tanggal lahir sahabatnya. Latar belakang desktop adalah foto rumah mewah sahabatnya di luar negeri. Akun media sosialnya hanya mengikuti satu orang, yaitu sahabat itu. Bahkan semua barang milik sahabatnya adalah produk dari perusahaan pria itu. Yang lebih parah lagi, hotel tempat sahabatnya tinggal ternyata milik perusahaan luar negeri milik pria itu, dan transfer rekening ke sahabatnya tidak pernah putus setiap bulan. Wanita itu melihat nama pengguna akun pria itu, dan akhirnya mengerti segalanya. Ia pun sadar mengapa selama 3 tahun pernikahan, pria itu tidak pernah sekalipun berfoto bersamanya. Saat ia menutup komputer, hatinya benar-benar mati rasa. Kemudian ia memesan tiket pesawat untuk 3 hari ke depan, lalu pergi ke kantor polisi dan membatalkan semua data identitasnya. Ia pun mengambil kembali surat maaf palsu itu dengan tangannya sendiri, dan berjalan masuk ke kantor pria itu. Namun tanpa sengaja mendengar percakapan antara pria itu dan sahabatnya, hatinya kembali terasa sakit, sampai seorang asisten memberitahu pria itu tentang kedatangannya. Pria itu langsung panik dan buru-buru mendekatinya untuk menjelaskan. Namun wanita itu hanya berjalan melewati pria itu dan langsung menghadap sahabatnya.